Hai teman-teman semua, dalam video kali ini saya mau sharing lagi tentang Law of Attraction. Ya, mungkin banyak dari teman-teman sudah membaca satu buku yang berjudul The Secret yang membahas tentang Law of Attraction. Ya, buku ini muncul tahun 2007-2008, jadi 13-14 tahun yang lalu. Bahkan tahun ini sudah akan masuk ke anniversary ke-15 tahun 2021 ini. Ya. Jadi dari buku itu kita belajar tentang Law of Attraction, yaitu hukum tarik-menarik. Mungkin banyak teman-teman yang sudah baca buku ini. Kalau belum, saya sarankan baca buku The Secret. Itu bagus banget, mengajarkan tentang hukum tarik-menarik atau Law of Attraction. Nah, banyak juga yang mungkin berpikir bahwa Law of Attraction ini apakah bekerja? Apakah efektif dalam hidup kita? Apakah Law of Attraction bekerja? Banyak yang belajar tentang Law of Attraction, LOA, tapi kok tidak terjadi dalam hidup kita, ya. Nah, saya mau sharing dengan teman-teman apa itu Law of Attraction dan sebenarnya Law of Attraction itu ada atau tidak. Pada dasarnya Law of Attraction itu adalah sebuah hukum alam. Hukum alam itu ibaratnya kita pegang sebuah barang dan kita lempar ke atas, dia pasti jatuh ke bawah, sudah pasti. Jadi tidak mungkin satu barang kita lempar ke atas, dia berhenti di tengah-tengah. Ya, Anda akan kabur, kaget ya. Jadi ini namanya gaya gravitasi bumi. Apapun yang kita lempar ke atas, dia akan jatuh ke bawah. Begitu juga Law of Attraction. Anda percaya atau tidak percaya, Anda tahu atau tidak tahu, Anda atau ngerti atau tidak ngerti, dia akan bekerja. So lantas apa itu Law of Attraction? Law of Attraction yaitu hukum tarik-menarik. Atau lebih singkatnya, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita inginkan dalam pikiran kita, dalam perasaan kita, dia akan jadi kenyataan. Wow, luar biasa. Tetapi sebaliknya juga, apa yang kita tidak sadar, apa yang kita sering pikir, jadi sebenarnya dia bukan cuman apa yang kita mau, apa yang dominan dalam pikir kita, apa yang kita pikirkan terus-menerus berulang-ulang, apalagi kita masukin dalam perasaan kita, dia akan jadi kenyataan. Bahayanya adalah termasuk hal-hal yang tidak kita inginkan, tapi tanpa sadar kita pikirkan. Misalnya saya nggak mau gemuk, saya takut gemuk. Banyak orang yang takut gemuk, akhirnya jadi gemuk. Kenapa? Karena pikiran bawah sadar kita tidak bisa ngerti kata tidak. Yang dia akses adalah kata gemuknya. Dia tidak tahu yang seperti di video saya sebelumnya tentang pikiran bawah sadar, pikiran sadar, dan pikiran bawah sadar, dan bagaimana cara memprogram pikiran bawah sadar kita. Coba teman-teman nonton video sebelumnya. Nanti saya akan kasih link di atas. So, secara tidak langsung dia akan attract dalam hidup kita. Nah, saya dalam video ini saya mau lebih sharing kepada teman-teman bagaimana implementasi Law of Attraction. Ya, seperti hidup saya berubah, bumi dan langit berubah total ketika saya mengerti tentang ilmu Law of Attraction. Ya, beberapa hal yang saya dapatkan adalah luar biasa. Dulu saya berkarir sebagai seorang salesman atau seorang marketing di salah satu perusahaan. Dan 2007 saya membaca buku, lebih tepatnya kalau di luar negeri 2006 ya, tapi masuk ke Indonesia 2007. Saya membaca buku The Secret dan juga dikirimin teman videonya ya. Videonya tentang The Secret dan saya pelajari. Di situ diajarin tentang Law of Attraction, dan waktu itu saya belajar dan coba saya terapkan tentang ilmu Law of Attraction ini. Saya pikirkan, saya tuliskan apa yang saya inginkan dalam hidup saya ya, yaitu waktu itu saya pengen jadi motivator ya, dan waktu itu belum jadi motivator. Saya ikut sebuah seminar, saya baca 3 buku lebih tepatnya ya. Satu ada The Secret, satu lagi ada bukunya Richard Branson, pendiri Virgin Group, yaitu The Global Crazy Entrepreneur. Dan juga saya ikut seminar Patung Desa Waringin ya, waktu itu Financial Revolution yang heboh sekali. Dan waktu itu saya punya impian yang baru, punya cita-cita yang baru, saya pengen jadi motivator. Akhirnya saya tulis di secari kertas sebagai motivator, trainer, penulis buku, business coach dan sebagainya. Waktu itu mungkin sambil menulis sambil ketawa ya, mungkin bisa ketawa, atau teman-teman saya kalau baca atau lihat atau dengarkan saya cerita, dia bisa ketawa karena dari seseorang yang bukan siapa-siapa, dari seseorang yang backgroundnya di bisnis jaringan, di bisnis networking, dan saya tiba-tiba sebagai seorang marketing tiba-tiba mau jadi seorang motivator, penulis buku, public speaker. Waktu itu impiannya adalah pengen
jalan-jalan ke seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia gratis, dijemput pakai mobil mewah, tinggal di hotel mewah, dan dibayar pula. Ya, kedengarannya naif ya. Tapi satu hal yang saya mau kasih tahu teman, semua itu sudah jadi kenyataan. Bahkan jadi kenyataannya dalam waktu yang sangat-sangat singkat. Ya, jadi singkat cerita, saya tuliskan semua dan waktu itu saya deklarasikan diri menjadi seorang motivator tahun 2007 akhir, dan saya membeli website namanya rudilim.com. Dan pada saat itu tahun 2007, kalau beli website atas nama diri sendiri itu jarang sekali ya. Kedengarannya lucu ya, mungkin waktu itu saya rasa baru ada website pakandriwongso.com atau apa. Pokoknya untuk Indonesia beli website dengan nama sendiri itu lucu. Kalau nama perusahaan, nama PT, nama organisasi mungkin sudah terbiasa ya. Jadi saya membuat buku dan saya membuat website dan saya membuat kartu nama saya sesuai yang saya inginkan. Motivator, trainer, public speaker dan sebagainya. Singkat cerita yang luar biasa, hukum law of attraction bekerja. Apapun yang muncul di dalam pikiran kita secara dominan, yang kita pikirkan terus menerus, dia akan buat jadi kenyataan. Yang saya sering katakan, whatever the mind of man can conceive and believe, it can be achieved. Jadi apapun yang pikiran manusia bisa bayangkan dan bisa imajinasikan dengan sangat jelas, dia akan jadi kenyataan. Ya, dan kita nggak perlu tahu bagaimana cara kerja law of attraction, bagaimana cara kerjanya, dia akan meng-attract semua itu hadir dalam hidup kita. 3 bulan kemudian saya diundang oleh beberapa kampus, oleh Widyatama Bandung, oleh Binus University, oleh Trisakti, oleh Untar dan sebagainya. Ya, Anda bisa cek di website saya atau di Google, foto-fotonya semua ada. Jadi apa yang saya sampaikan ini ada pengalaman pribadi. Ya, mendadak saya diundang jadi speaker. Nah, waktu itu saya berpikir, saya bukan mau, waktu itu kan saya masih muda ya, 25 tahun. Jadi waktu itu saya berpikir, saya bukan mau jadi pembicara cuma di kampus aja. Saya mau jadi pembicara profesional, dibayar secara profesional. Jadi waktu itu saya menentukan target saya mau jadi pembicara dan dibayar 10 juta. Dan luar biasa, sekali lagi law of attraction bekerja. 3 bulan kemudian saya diundang satu perusahaan asuransi, saya nggak sebut namanya. Itu pun salah satu grup aja agensi yang undang saya kasih seminar dan bayarannya 10 juta. Sekali lagi jadi kenyataan. Wow, luar biasa. Dan waktu itu saya mulai makin termotivasi ya, makin semangat lagi. Saya buat impian, saya mau berbicara di perusahaan multinasional. Sekali lagi yang impian pertama, saya mau keliling seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia, dijemput pakai mobil mewah, tinggal di hotel yang mewah dan dibayar pula. Dan akhirnya jadi kenyataan. Saya diundang oleh Astra International BMW di tahun 2009. Di awal karya saya juga diundang oleh Perumnas, Perumahan Nasional Indonesia di Bali, dan waktu itu ternyata yang hadir adalah seluruh direktur di seluruh Indonesia kumpul dan saya hadir. Pada saat diundang oleh Astra International BMW, saya kaget. Saya pikir cuma training sales, ya, para sales mereka. Ternyata saya diundang untuk training semua branch manager dari seluruh Indonesia, ya. Dan luar biasa. Nah, akhirnya saya juga berpikir saya pengen tampil di majalah. Saya diwawancara beberapa majalah, saya pengen tampil di radio, saya pengen tampil di TV nasional. Tahun 2009 juga saya pernah diundang oleh Metro TV ya, dalam acara program 3R. Saya sama Pak Romi Rafael sama Rene Suhardono waktu itu buat program It's Your Time ya. Dan semua jadi sejarah. Lepas saya masuk Metro TV, besoknya saya diundang oleh KONI, Komite Olahraga Nasional Republik Indonesia. Dan lucunya waktu itu saya nggak tahu KONI itu apa. Saya tanya pengurusnya, KONI itu apa ya? Jadi mereka kasih tahu Komite Olahraga Nasional Indonesia. Saya diundang untuk training semua pengurus daripada kontingen DKI Jakarta. Ya, waktu itu untuk PON 2012. Dan setelah itu saya diundang lagi untuk melatih semua pelatih dan wakil pelatih di seluruh kontingen DKI Indonesia. Singkat cerita, PON 2012 di juara satunya adalah dari DKI Jakarta. Dan pada saat itu saya bisa ketemu dengan gubernur, pada saat itu Pak Fauji Bowo. Dan saya juga hadir diundang di baris paling depan, ada foto-fotonya di website saya dalam acara pemberian penghargaan SEA Games dan sebagainya. Banyak sekali impian saya jadi kenyataan, dan saya juga pernah berpikir bahwa saya pengen jadi pembicara internasional. Jadi bukan cuma Indonesia, tapi pengen diundang berbicara di internasional. Dan saya akhirnya ganti nama training saya. Dulu Young Spirit Indonesia, karena merasa masih muda, saya ganti dengan nama Rudilim Internasional.
Kedengarannya lucu. Sekali lagi pakai nama sendiri dan pakai nama Rudy Lim Internasional. Teman-teman saya kasih tahu saya, Pak Rudy, emang kamu punya cabang ya di luar negeri? Kamu emang punya cabang di mana aja? Jadi saya bilang, ya saya pengen buat Rudy Lim Internasional. Dan saya pernah diundang oleh Balmoral Singapura untuk berbicara hanya sekitar 15 menit karena terbatas untuk penjualan sebuah apartemen kondominium di Singapura. Dan saya cuma bicara di sana 15 menit, dibayar sekitar 30 juta. Ya, jadi luar biasa. Jadi 5 menitnya 10 juta. Itu kepuasan terbaik buat saya. Dan nggak cukup cuma bicara 15 menit, saya bilang saya pengen jadi pembicara internasional. Dan saya pernah diundang ke Malaysia, Kuala Terengganu, Malaysia, melakukan workshop saya, program breakthrough saya 2 hari 1 malam di Kuala Terengganu, Malaysia untuk sebuah perusahaan, dan semua orang yang hadir di sana adalah warga negara Malaysia. Dan terus berlanjut, apapun yang saya pikirkan, apapun yang saya mau, dia jadi kenyataan. Luar biasa. Saya pernah pikir mau punya income dulu ya 30 juta per bulan supaya bisa habiskan 1 juta dalam 1 hari, dan ternyata lama-kelamaan akhirnya itu menjadi kenyataan. Saya setiap seminar dibayar 25 juta sampai 30 juta. Jadi bahkan per 1 seminar, bukan 1 minggu atau 1 bulan. Saya pernah punya impian pengen punya penghasilan 100 juta, dia juga tembus dan sebagainya. Dan saya tingkatkan terus, akhirnya saya pengen punya income 1 miliar per bulan. Dan so, go on. Oke, mungkin Anda kedengarannya kok kayaknya gampang ya, kok kayaknya bisa ya, dan itu terjadi terus menerus dari 2008, 2009, 2010, terusnya 2011, 2012 saya terbitkan buku, terusnya sampai sekarang 2021 ya. Nah, yang mau saya sharingkan di sini bukan untuk pamer kepada Anda, saya hanya pengen sharing secara pribadi kepada Anda bagaimana law of attraction benar-benar nyata dan bisa bekerja buat Anda. Sekali lagi, law of attraction apakah Anda ngerti atau tidak ngerti, Anda pahami atau tidak pahami, dia akan jadi kenyataan. Ya, termasuk hal-hal yang negatif. Jadi contoh, misalnya mungkin teman-teman mengatakan, oh kok Pak Rudy bekerja ya, tapi kok saya terapkan law of attraction, khususnya buat teman-teman yang sudah baca buku, yang sudah nonton videonya, dan terapkan dalam hidup Anda, kok tidak terjadi ya? Atau awalnya terjadi, tapi kok setelah itu tidak terjadi ya? Kok law of attraction tidak bekerja untuk saya ya? Saya mau kasih tahu teman-teman, mungkin teman-teman terjebak dalam sebuah pemikiran yang salah, atau kita sebut copywriting ya. Doa itu, law of attraction itu kan sebenarnya adalah doa. Kita berdoa, kita menyatakan apa yang kita inginkan dalam hidup kita, dan kita kirim ke alam semesta, sebenarnya kepada Tuhan yang kita percaya sesuai keimanan kita masing-masing. Kita transmisikan ke alam semesta, dan alam semesta itu akan balik kepada diri kita. Nah, mungkin kata-katanya salah, karena teman-teman seringkali, saya ingin sukses, saya ingin kaya, saya ingin bahagia, saya ingin dapat penghasilan 100 juta, saya ingin dapat penghasilan 100 juta, saya ingin dapat penghasilan 100 juta. Bayangin kalau teman-teman ulangi terus menerus, saya ingin, maka alam semesta itu akan mewujudkan Anda, akan mengikuti kemauan Anda, yaitu saya ingin. Jadi selama-lamanya Anda tetap ingin. I want. Jadi ya dikabulkan sampai hari ini Anda tetap masih ingin 100 juta, benar nggak? Jadi Anda doanya bukan saya memiliki penghasilan 100 juta. Saya sudah punya income 100 juta. Beda nggak dengan saya ingin? Saya ingin berarti ingin terus. 5 tahun, 10 tahun kemudian tetap ingin. Tapi saya sudah punya penghasilan 100 juta. Terima kasih Tuhan, saya sudah punya penghasilan 100 juta. Beda. Jadi doanya beda. Nah, salah satu caranya adalah bagaimana? Sekarang kita ngomong lebih singkat lagi, lebih kerucutkan. Misalnya contoh, bagaimana menerapkan law of attraction untuk menarik keuangan finansial dalam hidup kita, atau income penghasilan kita, atau wealth, kekayaan kita. Ya, semua kita butuh uang. Orang bijak mengatakan, 钱不是万能，但是没有钱就是万万不能. Uang bukan segala-galanya, tetapi segala-galanya tidak bisa wujud tanpa uang. Semua kita butuh uang, saya tahu Anda butuh uang, saya juga butuh uang, semua butuh uang. Tapi keinginan atau kebutuhan kita terhadap uang jangan sampai menjadi doa yang salah, yaitu butuh uang.
Ya, coba teman-teman ikutin saya terus menerus, lama-lama Anda akan jadi butuh uang terus menerus. Jadi bagaimana Pak Rudi? Kan saya tetap butuh uang. Ya, doanya adalah saya sudah punya uang, terima kasih atas uangnya, terima kasih atas income-nya. Jadi kebutuhan kita terhadap uang, ilustrasinya seperti ini. Kayak teman-teman butuh air nggak? Kita setiap hari minum air. Kalau mandi atau cuci atau dan sebagainya, kita setiap hari minum air. Kita ngomong minum air. Kita butuh minum air, tetapi kita tidak perlu sampai pikirkan, sampai stres. Misalnya orang yang nggak punya uang dan sebagainya, sampai stres, sampai nggak bisa tidur, sampai sedih, depresi, pikir tentang uang, betul nggak? Padahal contoh, kalau kita konotasikan dengan air, sama. Kalau nggak ada uang, kita masih bisa hidup. Kalau nggak ada air, kita nggak minum, kita haus. Berapa hari, 3 hari kita akan meninggal, atau berapa hari, ya. Kebutuhan kita terhadap air jauh lebih besar daripada kebutuhan terhadap uang, tapi kita nggak pernah. Benar nggak teman-teman? Pernah nggak sampai pikir takut, wah besok masih ada air nggak? Besok masih ada air nggak? Enggak kan? Anda nggak melekat, Anda percaya bahwa air itu ada di mana-mana. Air itu ada abundant, air itu ada ciptaan Tuhan. Jadi Anda butuh air, tapi Anda tidak melekat terhadap air. Anda tahu ada air kok, kecuali zaman dulu anak kos. Kita kehabisan air. Air galon kita habis, ya mungkin kita stres, wah nggak ada air dan sebagainya. Tapi gampang kita ke warteg, kemana, lingkungan sekitar, bahkan minta air bisa. Karena air itu ciptaan Tuhan, abundant di mana-mana. Kita nggak sampai satu kondisi di mana kita terlalu attack, terlalu melekat sama air, benar nggak? Dan hari ini sebenarnya air lebih mahal atau uang? Nah, susah kan? Perlu uang untuk beli air dan sebagainya. Air itu jauh lebih penting dari Tuhan. Jadi air itu ciptaan Tuhan. Kalau uang itu ciptaan manusia sebagai nilai tukar. Ya, singkat cerita kita butuh dua-duanya. Bagaimana kita tidak melekat ke air walaupun kita butuh air. Nah sekarang bagaimana kita jangan melekat sama uang. Jangan tiap hari pikir uang. Wah matilah. Terutama kalau Anda lagi susah, lagi pandemi, terjebak hutang dan sebagainya, Anda tiap hari pikir uang, apalagi tagihan ini itu. Akhirnya Anda dalam sebuah kondisi yang sangat butuh uang. Dan itu akan menciptakan pola, mendesain pikiran bawah sadar Anda menjadi butuh uang. Atau ketakutan untuk tidak punya uang. Nah kalau itu masuk dalam pikiran bawah sadar Anda dan dia menciptakan pola, Anda jadi orang yang takut uang atau hamba uang atau setiap hari pikir tentang uang dan padahal malah nggak dapat uang. Anda tiap hari pikir Anda mau dapat uang. Coba ganti pendekatannya. Sama seperti air. Anda percaya bahwa pas mau tidur Anda nggak perlu stres, nggak perlu mikirin besok pagi ada air nggak. Anda pikir gampang, nanti airnya banyak kok, tenang aja. Sama seperti uang, Anda coba mainkan pikiran bawah sadar Anda bahwa uang ini ada kok, uang ini ada di mana-mana, hidup ini melimpah. Kita diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, yang punya semuanya, yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Maka kalau Tuhan mengizinkan, maka Anda akan dapatkan uangnya. Jadi yang dipikirkan bukan uangnya, tapi apa yang harus saya buat. Sebaliknya, apa yang saya harus buat supaya saya bisa attract, mendatangkan lebih banyak uang dan berkat dalam hidup saya. Ya, salah satu yang saya ajarkan adalah dengan kekuatan memberi. Kalau kita mau lebih cepat menerima, kita harus memberi. Ya, dalam setiap agama diajarkan sedekah, memberi, pemberian, persepuluhan dan sebagainya. Anda coba memberi. Memberi bukan pada saat Anda kaya, tapi memberi pada saat Anda sadar bahwa Anda harus memberi, baru Anda menerima. Ya, memberikan tenaga, memberikan pikiran, memberikan perhatian, memberikan waktu, memberikan uang. Misalnya Anda punya 10.000, berani nggak Anda berikan 5.000 atau bahkan 10.000 ke orang lain? Ya, kedengarannya ekstrim, tapi itu juga saya praktekkan. Ketika kita ada di masa-masa yang susah, di masa-masa yang sulit, kita masih bisa berbagi. Itu yang luar biasa dan itu yang dinilai oleh Tuhan dan alam semesta. Anda akan diberikan berlipat-lipat ganda. Ada yang bilang 7 kali 7, ada yang bilang 7 kali lipat, ada yang bilang 7 kali 7, ada yang bilang 7 kali 7 kali 7, ada yang bilang 100 kali lipat. Pokoknya Anda akan diberikan berkelimpahan sesuai dengan keyakinan Anda. Dan mungkin salah satu itu yang saya bisa sharing tentang law of attraction berkaitan dengan bagaimana meng-attract finansial, keuangan, kekayaan, kebahagiaan dalam hidup kita. Ya mungkin nanti di video yang lain saya akan bahas tentang yang lain, untuk kebahagiaan, untuk pasangan, untuk jodoh dan sebagainya. Semoga bermanfaat ya. Jika teman-teman ada pertanyaan
ada hal yang ingin ditanyakan, Anda boleh tanya ke saya dan saya akan jawab di video berikutnya. Ya, semoga video ini bermanfaat. Senang sekali bisa sharing dengan Anda, dan apa yang saya share ini adalah berdasarkan pengalaman saya pribadi, sehingga saya percaya dengan law of attraction, dan law of attraction benar-benar bekerja. Semoga bermanfaat teman-teman. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye. Thank you.